Nagari Garabadata terpenjara regulasi, terisolasi di tengah hutan lindung. Nagari Garabadata adalah salah satu permata tersembunyi yang menawarkan keindahan alam yang masih asri dan budaya yang terjaga dengan baik. Terletak di daerah terpencil, tidak mudah diakses, namun jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota dan menawarkan kedamaian alam. Mungkin Sana pernah mendengar kisah viral tentang kereta api di Jepang yang tetap beroperasi hanya untuk satu siswi sekolah. Cerita ini memang berakar dari kejadian nyata di Hokkaido, di stasiun Kyu Shirataki yang tetap dibuka meskipun jumlah penumpangnya sangat sedikit. Salah satu penumpang rutin adalah Kana Harada, seorang siswi SMA. JR Hokkaido sebagai operator kereta api memutuskan menunda penutupan stasiun tersebut hingga Kana lulus pada Maret 2016. Namun, penting dicatat bahwa ia bukan satu-satunya penumpang dan keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan sosial, bukan semata-mata demi satu orang. Ini menjadi cermin dedikasi pemerintah Jepang dalam memastikan pelayanan publik tetap menjangkau warganya betapapun terpencil lokasinya. Ironisnya, di negeri kita sendiri, kisah yang sebaliknya justru terjadi. Di jantung belantara Bukit Barisan, Kabupaten Solo, terdapat Nagari Garabadata, sebuah nagari tua yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, selama puluhan tahun dan bahkan sampai hari ini, nagari ini seolah dipenjara oleh regulasi. Penetapan wilayah mereka sebagai kawasan hutan lindung membuat pembangunan nyaris mustahil dilakukan. Tak ada akses jalan yang memadai, tak satu pun proyek pemerintah bisa masuk, dan semua terhenti karena status wilayah yang dianggap harus dilindungi secara ekologis. Meski masyarakatnya telah hidup dan beraktivitas di sana secara turun-temurun. Nah, kali ini kita hendak mengulas Nagari Garabadata, nagari yang dulu terkenal karena hanya dapat diakses melalui kuda beban. Bayangkan, ketika kuda Jepang alias mobil sudah lalu lalang melintas di berbagai nagari, namun tidaklah begitu di Garabadata, seakan kita tercampak satu abad ke belakang. Nagari Garabadata terletak di Kecamatan Tigolurah, Kabupaten Solo. Kecamatan Tigolurah merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Solo. Namun, sebagian besar berstatus sebagai hutan lindung. Nagari ini dilalui oleh sungai utama Batang Sikiah, satu dari 3 sungai besar di Kecamatan Tigolurah. Nama Kecamatan Tigolurah juga diambil dari kondisi geografis wilayahnya yang dialiri oleh 3 sungai besar, Batang Sikiah, Batang Palangki, dan Batang Pulau yang mengalir di lembah-lembah Bukit Barisan. Nagari Garabadata tersusun atas 3 jorong, yakni Jorong Garaba, Jorong Data, dan Jorong Lubuk Tareh. Jorong Lubuk Tareh terpisah dari kawasan induk nagari oleh kawasan hutan yang luas. Tidak ada akses jalan yang menghubungkan pusat Nagari Garabadata dengan Jorong Lubuk Tareh. Lubuk Tareh hanya dapat diakses oleh jalan darat dari Kecamatan 9 Koto, Kabupaten Dharmasraya. Jadi Sana, untuk mendapatkan layanan pemerintahan di level desa saja, masyarakat Lubuk Tareh harus menempuh 2 kabupaten dan 2 kota untuk menjangkau kantor wali nagarinya. Masyarakat Lubuk Tareh harus melewati Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjuang,
kota Sawalunto dan kota Solo untuk kemudian menjangkau pusat nagarinya. Kawasan utama Nagari Garabadata terletak dalam lembah pegunungan Bukit Barisan yang di dalamnya menghampar permukiman, sawah, dan ladang penduduk. Wilayahnya dialiri oleh Batang Simanang-Manang dan Batang Sibirawan yang di Jorong Data bergabung menjadi Batang Sikyah. Batang Sikyah ini hilir ke arah selatan dan bermuara ke Batang Gumanti yang berlanjut ke Batang Hari. Saat ini, Nagari Garabadata dapat dijangkau melalui jalan darat dari Nagari Batu Bajanjang yang merupakan ibu kota Kecamatan Tigolurah. Sudah bisa dilewati kendaraan roda 4, tapi cocoknya untuk mobil double gardan. Dulunya, Garabadata hanya bisa diakses melalui jalan setapak dengan moda kuda beban, baik dari arah Batu Bajanjang maupun dari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti. Itulah gambaran terpencilnya posisi Nagari Garabadata. Walaupun terpencil, namun daerah ini sudah didatangi oleh kolonial melalui sebuah ekspedisi tahun 1877 sampai 1879. Nagari Garabadata tersusun atas 5 suku yang berada dalam 3 kelompok Ninyak Mama. Kelima suku di Nagari Garabadata adalah suku Tanjuang, suku Malayu, suku Caniago, suku Kutianya, dan suku Panai. Ninyak Mama di Nagari Garabadata terbagi atas 3 kelompok Ninyak Mama di Garaba, Data, dan Lubuk Tareh. Sekarang kita bahas suku dan Ninyak Mama di setiap kelompok. Kita mulai dari Garaba. Suku dan Ninyak Mama di Garaba adalah sebagai berikut. Kita lanjutkan ke Data. Suku dan Ninyak Mama di Data adalah sebagai berikut. Dan jorong yang terakhir, Lubuk Tareh, yang terpisah jauh dari Garaba dan Data, memiliki suku dan Ninyak Mama sebagai berikut. Khusus di perbatasan Garaba dan Data, terdapat kawasan permukiman yang disebut Lubuk Pinang. Tempat bagi Datuk Nan Batigo sebagai berikut. Lubuk Pinang berada di antara Garaba dan Data, sehingga disebut Urang Tangah Sabare Ilia, Sabare Mudia. Jika terdapat kesalahan atau ketidaktepatan dari data yang kami sampaikan, silahkan sanak tulis koreksinya melalui kolom komentar. Nagari Garabadata adalah salah satu permata tersembunyi yang menawarkan keindahan alam yang masih asri dan budaya yang terjaga dengan baik. Terletak di daerah terpencil, tidak mudah diakses, namun jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota dan menawarkan kedamaian alam. Selain keindahan pemandangan yang memikat, Garabadata juga kaya akan tradisi Minangkabau yang khas, yang membuatnya menjadi destinasi yang menyuguhkan pengalaman unik bagi para pecinta alam maupun wisatawan yang tertarik untuk mengeksplorasi budaya lokal. Mengunjungi Garabadata tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga memberikan kesempatan untuk lebih dekat dengan kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Tersembunyi di antara lembah pegunungan Bukit Barisan, Nagari Garabadata menawarkan pemandangan yang luar biasa menenangkan. Kampung ini terletak di dasar lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit hijau nan memagari kampung, menciptakan suasana yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Lembah ini dihiasi dengan sawah terasering
yang menghampar memanjang mengikuti kontur bukit dan memberikan sentuhan alam yang mempesona dan menambah keindahan alam sekitar. Sawah-sawah tersebut tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi penduduk setempat, tapi juga menjadi daya tarik visual yang memanjakan mata bagi pengunjung yang datang. Di sepanjang lembah, Batang Simanang-Manang, Batang Sibirawan, dan Batang Sikih yang jernih mengalir dengan tenang, melintasi kampung dan memberi kehidupan bagi tanaman serta warga yang tinggal di sana. Suara gemericik air sungai yang menyejukkan dan udara segar dari pegunungan Bukit Barisan semakin menambah kedamaian yang terasa di tempat ini. Keasrian alam yang begitu terpencil ini menjadikan kampung sunyi sebagai tempat yang tepat untuk melepas penat, menikmati ketenangan, dan merenung jauh dari keramaian dunia luar. Mengunjungi Garabak Data adalah seperti kembali ke masa lalu, di mana kehidupan berjalan harmonis dengan alam dan waktu seakan berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi kedamaian. Sesuatu hal yang berharga mahal yang tak akan Sana dapati di kota besar. Kala mengunjungi nagari Garabak Data yang damai, Sana juga masih bisa menemukan banyak rumah gadang yang berdiri kokoh berpadu harmonis dengan alam pegunungan di sekitarnya. Rumah gadang dengan atap runcingnya yang khas dan ornamen tradisional yang memukau menjadi simbol dari budaya Minangkabau yang kental dan terjaga. Kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadatnya menciptakan sebuah suasana yang tenang dan menghidupkan kembali keindahan tradisi yang berpadu dengan ketenangan alam pegunungan dan menjadikannya sebagai tempat yang sempurna untuk merasakan kedamaian sejati. Nagari Garabak Data juga memiliki kearifan lokal yang masih dijaga dengan baik oleh masyarakatnya. Salah satunya adalah sistem praktek ikan larangan. Sistem ini merupakan tradisi yang melarang penangkapan ikan pada lokasi tertentu di sungai untuk memberi kesempatan bagi ikan untuk berkembang biak. Dengan cara ini, masyarakat Garabak Data berhasil menjaga keseimbangan ekosistem sungai mereka, memastikan keberlanjutan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Tradisi ini bukan hanya berfungsi sebagai pelestarian alam, tetapi juga sebagai wujud rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup mereka. Sana dapat menemukan sejumlah lokasi ikan larangan di sepanjang sungai yang mengalir di nagari Garabak Data. Kini, meski zaman sudah berubah, akses ke Garabak Data masih menyisakan jejak keterisolasian. Jalan beraspal tak kunjung tiba. Jaringan komunikasi kerap terputus dan listrik pun baru menerangi setelah gelap gulita selama 75 tahun Indonesia merdeka. Di balik keindahan alamnya yang luar biasa, warga di sana tetap harus berjuang dengan keterbatasan. Bukan karena mereka tidak ingin maju, tapi karena status wilayah mereka sebagai kawasan hutan lindung membuat hampir semua bentuk pembangunan dilarang. Demikian Sana ulasan kita tentang nagari Garabak Data di Kecamatan Tigolurah, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, adat, dan budaya, serta kearifan lokal yang terdapat di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.